Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas lab Augment 1, dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi session 10 ya, terkait dengan proses costing. Nah, seperti biasa saya mulai dulu dari review materi ya, kurang lebih isinya sama dengan apa yang ada di video YouTube. Maka di sini saya hanya sekedar mereview singkat aja ya teman-teman untuk teorinya. Nah, jadi pertama-tama untuk di proses costing ini saya mau jelasin nih perbedaan antara proses costing dengan job costing. Jadi sebenarnya proses costing dan job costing ini merupakan dua hal yang berlawanan teman-teman. Dan di sini coba kita lihat ya perbedaannya itu ada di mana. Nah, untuk proses costing itu sendiri ini merupakan proses perhitungan biaya apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu merupakan massal, merupakan produk yang diproduksi secara massal atau terstandarisasi teman-teman. Oke, contohnya itu untuk air mineral aqua 600 ml yang biasa teman-teman bisa temui di warung-warung, di supermarket, dan di banyak tempat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat belinya di warung, di supermarket, dan sebagainya, itu pasti memiliki bentuk yang sama, komposisi yang sama, dan juga neto yang sama teman-teman ya, nggak mungkin beda-beda karena itu produknya sudah terstandarisasi dari perusahaan, nggak ada yang dibeda-bedain ya teman-teman. Nah, itu untuk proses costing. Nah, sedangkan untuk job costing yang teman-teman udah pelajarin dulu nih di UTS, itu merupakan sistem perhitungan biaya apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sesuai dengan request pelanggan, atau dalam kata lain produknya itu bisa di custom. Nah, jadi sesuai dengan spesifikasi si customer maunya seperti apa, detail-detailnya mau seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kemauan dia. Nah, maka kita di sini sebutnya sebagai job costing. Nah, dulu kan teman-teman udah belajar ya, yang ada banyak tuh jurnalnya di materi UTS kemarin. Nah, ini sekarang kita mau belajar tentang proses costing ya teman-teman ya, lawan dari job costingnya. Nah, untuk job costing itu kan kemarin contohnya itu bisa berupa produk pesanan kartu undangan pernikahan ya. Nah, kalau pesanan kartu undangan pernikahan itu kan rata-rata cenderung menyesuaikan ya dengan kebutuhan si customer kita. Jadi misalnya mau detailnya seperti apa, format pesanan kartu undangannya mau kayak gimana, bahannya mau sebagus apa. Nah, itu kan disesuaikan lagi dengan kebutuhan mereka gitu. Makanya itu produknya itu menggunakan perhitungan job costing teman-teman rata-rata. Oke, nggak bisa pakai proses costing karena di setiap pesanan customer pasti beda-beda spesifikasinya. Oke, berikutnya coba kita lihat. Ada dua metode di dalam perhitungan proses costing. Ada metode FIFO dan juga ada metode weighted average. Nah, untuk first in first out atau FIFO dan weighted average ini terdapat perbedaan pada perlakuan beginning WIP dan juga current WIP ya teman-teman. Nah, dimana kalau di FIFO ini dia membedakan untuk kedua hal ini. Jadi untuk di FIFO method nanti beginning WIP dan current WIP akan dihitung secara masing-masing atau terpisah. Sedangkan untuk di weighted average, beginning WIP dan current WIP-nya ini nggak dipecah-pecah teman-teman. Jadi dia hanya tunggal, digabung keduanya gitu ya. Atau kalau bahasa kasar itu dirata-ratakan teman-teman ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat bahwa di sini ada formatnya nih teman-teman untuk pengerjaan materi proses costing. Dimana di dalam mengerjakan materi ini teman-teman harus membuat yang namanya step 1 sampai step 5 ya, tabel yang ada di sini. Nah, kurang lebih formatnya kayak gini teman-teman. Tinggal ikutin aja formatnya. Nah, untuk di step pertama, di sini teman-teman menghitung yang namanya physical unit atau bahasanya itu adalah teman-teman cari tahu dulu berapa produk yang mau dihasilkan oleh perusahaan. Nah, caranya teman-teman mulai dari work in process beginning ditambah dengan started during period, maka ketemu to account for. Jadi di sini adalah berapa total produk yang mau diproduksi oleh perusahaan. Kayak gitu.
Lalu coba kita lihat ke step kedua ya. Nah, di step kedua ini kita mau menghitung yang namanya equivalent unit. Nah, untuk menghitung equivalent unit, di sini mulai kelihatan nih teman-teman, perbedaan antara FIFO dan juga metode weighted average ya. Nah, dimana kalau di FIFO method, tadi kan saya bilang ya, perlakuan untuk beginning WIP dan current WIP ini dibedakan. Nah, makanya di sini untuk beginning WIP dimunculkan sendiri, dan untuk yang current WIP atau kita tulisnya di sini adalah started and completed, ini kita pisah sendiri-sendiri teman-teman, angkanya nanti. Nah, beda dengan yang di metode weighted average ya. Nah, kalau ini antara beginning WIP dan juga current WIP dia nggak dipisahin teman-teman, langsung dihitung jadi satu. Nah, makanya di sini untuk kolom pengerjaan weighted average cenderung lebih sedikit teman-teman ya, karena dia nggak dipecah-pecah untuk beginning WIP dan current WIP. Nah, berikutnya kita perhitungkan lagi dengan WIP ending atau barang yang belum selesai diproduksi sampai akhir bulan atau sampai akhir periode teman-teman. Nah, kalau ditambah dengan WIP ending, baru teman-teman cari berapa total produk accounted for-nya. Nah, perlu teman-teman lihat ya, bahwa accounted for di sini, ini saya warnain biru ya, dengan to account for yang di atas. Oke. Nah, ini maksudnya adalah antara kedua angka ini harus sama teman-teman, nggak boleh beda. Nah, kalau beda berarti teman-teman ada salah tuh di dalam mengerjakannya. Nah, terus kita lihat lagi nih, di sini di sampingnya kita mengisi untuk yang namanya adalah equivalent unit teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman perhitungkan equivalent unitnya. Nah, untuk equivalent unit nanti akan kita bahas ya, maksudnya seperti apa di bawah. Nah, cuman sekarang coba kita perhatikan dulu ya format pengerjaan tabelnya. Nah, intinya di sini teman-teman harus perhitungkan physical units-nya dan memastikan bahwa to account for yang di atas dengan accounted for yang di bawah ini harus sama. Nah, dan terus jangan lupa bahwa kita harus memperhitungkan juga berapa equivalent unit dari masing-masing input yang kita berikan. Nah, input yang kita berikan itu kan bisa berupa direct material, direct labor, dan juga overhead. Nah, cuman untuk di proses costing ini, untuk mempersingkat tabel, itu conversion cost, direct labor dan overhead, itu kita langsung gabung teman-teman. Jadi namanya adalah conversion cost. Nah, jadi kita untuk menghemat tabel ya, DL dan juga overhead kita gabung jadi satu, namanya conversion cost. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat ke step 3. Nah, di step 3 di sini kita mau memperhitungkan berapa total biaya yang sudah disiapkan oleh perusahaan atau berapa total biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Bukan disiapkan tapi dikeluarkan ya oleh perusahaan. Nah, di sini kita mulai dari biaya WIP beginningnya teman-teman. Oke, untuk biaya WIP beginningnya kita tulis, lalu kita tambahkan dengan biaya yang perusahaan keluarkan lebih pada periode sekarang, baru kita jumlahin, ketemu yang namanya total cost to account for. Nah, jadi kurang lebih ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di periode tersebut untuk inputnya. Nah, di sini teman-teman nggak ada perbedaan ya untuk metode FIFO dan juga weighted average, sama-sama aja. Nah, ini nanti teman-teman harus concern ya, angka yang warna merah dan warna hijau ini akan berhubungan dengan step-step yang berikutnya. Oke, sekarang coba kita lanjut ke step 4. Nah, di step 4 ini sekarang kita menghitung berapa cost per equivalent unitnya. Jadi kan tadi kita udah menghitung ya, berapa total cost-nya di step 3. Nah, ini merupakan total untuk sejumlah unit, untuk seluruh unit yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, sekarang kita harus cari tahu nih, berapa equivalent unitnya untuk masing-masing produk. Jadi kita cari cost per equivalent unitnya ya. Caranya gampang, teman-teman tinggal bagi aja antara cost yang di step 3 dengan equivalent unit yang di step 2 gitu.
Nah, cuman di step 4 ini ada perbedaan untuk metode FIFO dan weighted average, di mana basis angka yang digunakan ini berbeda. Nah, untuk metode FIFO, sini saya sudah kasih tanda ya, bahwa angka yang mesti teman-teman pakai itu merupakan angka cost edit in current period. Nih, di sini saya sudah kasih tanda ya dengan garis panah seperti ini, dan juga saya sudah kasih tanda di sini angkanya saya kasih warna hijau yang harus teman-teman pakai. Nah, baru teman-teman pindahin ya angkanya ke step 4 di sini. Berikutnya teman-teman bagi dengan equivalent unit yang diperoleh dari step 2. Nah, baru teman-teman dapat ya berapa angka cost per equivalent unitnya. Nah, kalau di step 4 untuk metode weighted average ini, di sini dia pakai angkanya berbeda teman-teman. Bukan cost edit in current period ya, tetapi dia pakai total cost-nya berapa. Nah, makanya di sini titiknya berbeda nih. Dia menggunakan angka total cost-nya. Maka teman-teman pindahin ke step 4. Tapi cukup untuk direct material dan conversion cost-nya. Tidak usah menulis total cost-nya teman-teman ya. Lalu berikutnya dibagi dengan equivalent unit dan ketemu cost per equivalent unitnya berapa. Nah, itu untuk step 4. Lalu berikutnya di step terakhir kita sekarang akan memperhitungkan ya, kita akan assignment of cost ya, memperhitungkan biaya-biaya yang sudah kita keluarin. Nah, di sini ada perbedaan untuk metode FIFO dan juga metode weighted average nih. Dimana kalau di metode FIFO kan tadi kita harus menghitung sendiri-sendiri untuk WIP beginning dan juga untuk current WIP. Nah, makanya di sini kita pecah nih ya, untuk perhitungan WIP beginningnya sama untuk yang current WIP. Nah, untuk yang WIP beginning, pertama-tama teman-teman salin dulu ya angka dari step 3 yang di sini, WIP beginningnya berapa. Nah, lalu berikutnya kita tambahin dengan cost edit to beginning WIP. Caranya teman-teman kali dari angka di step 3 sini, cost per equivalent unit, dari step 4 ya, cost per equivalent unit teman-teman kali dengan equivalent unit yang di atas nih, from beginning WIP. Nah, kalau dapat untuk masing-masing DM dan CC baru ditotalin dan kemudian kita jumlahin. Nah, kalau udah sekarang kita hitung nih berapa total cost-nya untuk current WIP. Nah, untuk current WIP atau yang kita simbolkan dengan started and completed, caranya juga sama. Kita harus mengkalikan antara cost per equivalent unit di sini, kita kali dengan yang di step 2. Step 2 yang started and completed. Nah, maka ketemu ya angkanya di sini. Kita tulis hasilnya. Nah, kalau udah ketemu DM dan CC-nya, kita jumlahin. Terus kita totalin lagi dari yang beginning WIP dan juga current WIP, baru ketemu totalnya nih. Namanya adalah total cost of units completed and transfer out. Dimana artinya di sini adalah ini merupakan nilai dari barang yang benar-benar udah selesai kita produksi dan ditransfer menjadi barang berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya barangnya itu mau diproses lebih lanjut di departemen lain, maka nanti dia akan menjadi nilai work in process untuk departemen lain. Nah, sedangkan kalau misalnya dia itu merupakan departemen terakhir ceritanya, maka barangnya ini akan berubah menjadi finished goods teman-teman. Jadi beda ya, tergantung skenario-nya bagaimana. Nah, lalu berikutnya jangan lupa kita perhitungkan WIP ending-nya ya. Nah, di sini kan tadi masih ada nih WIP ending untuk equivalent units-nya. Maka teman-teman perhitungkan juga ya dengan cara dikali dengan cost per equivalent unit di sini. Nah, kalau udah ketemu, teman-teman tinggal totalin keseluruhannya ya. Untuk total cost teman-teman totalin, untuk DM teman-teman totalin, dan CC juga sama ya, ditotalin. Nah, kalau udah ketemu untuk masing-masing totalnya, teman-teman make sure lagi, pastiin bahwa total yang di step 5 dengan total yang di step 3 ini harus sama. Kalau udah sama berarti benar teman-teman. Kalau beda berarti ada yang salah.
Gitu. Jadi di sini gampang teman-teman, ngecek kerjaannya benar atau enggak itu harus dipastiin bahwa angkanya itu sama atau beda. Oke. Nah, untuk yang metode FIFO kan panjang nih. Kalau di metode weighted average dia lebih simpel, karena untuk beginning WIP dan current WIP-nya dia nggak dipisah ya, dia langsung digabung jadi satu perhitungannya. Makanya untuk di step 2 juga di sini dia lebih simpel ya, lebih sedikit tabelnya, dan angka ini langsung kita pakai semua teman-teman angkanya. Caranya adalah mengkalikan antara cost per equivalent unit di step 4 dikalikan dengan angka untuk masing-masing equivalent unit ya di step 2 gitu, dan ketemu total cost accounted for nya berapa. Dan lagi-lagi teman-teman make sure ya bahwa angka yang di step 5 harus sama dengan angka yang di step 3. Jadi udah saya tandain ya mana angka yang teman-teman harus make sure sama, dan juga di mana perbedaan untuk metode FIFO dan juga untuk metode weighted average di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk format pengerjaannya dari step 1 nyampe step 5. Berikutnya coba kita lihat mengenai equivalent unit. Ini merupakan hal yang penting untuk dibahas nih, untuk teman-teman memahami proses pengerjaan di step 2-nya. Ya, bagaimana cara kita memperhitungkan dari equivalent unit. Karena ini saya bilang cukup sulit teman-teman ya untuk perhitungan step 2 ini. Kalau teman-teman nggak ngerti konsepnya, kemungkinan besar teman-teman akan salah dalam menjawab. Jadi konsep equivalent unitnya harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih equivalent unit ini maksudnya adalah unit setara produk yang menggambarkan jumlah input yang telah diberikan. Jadi artinya di sini adalah untuk direct material dan juga conversion cost ini, kalau misalnya diperhitungkan atau dikonversikan setara dengan unit produknya, jadi setara dengan berapa unit teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu bahasanya. Nah, untuk lebih gampangnya coba kita lihat ke ilustrasi WIP endingnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya nanti teman-teman harus memperhitungkan untuk WIP beginning dan juga untuk WIP endingnya sendiri-sendiri. Tapi di sini saya akan pakai ilustrasi WIP endingnya terlebih dahulu nih. Nah, ceritanya di sini terdapat 1000 unit pada akhir periode yang baru menjalani proses 80% dan akan dilanjutkan sisanya pada periode berikutnya. Oke, berarti di sini kita tahu ya bahwa dari WIP ending ini memang proses produksinya belum selesai. Kalau proses produksinya belum selesai, maka kita kategorikan dia sebagai WIP ending, teman-teman. Nah, di WIP ending ini dia bilang progresnya baru mencapai 80% aja. Oke, coba kita lihat ya berikutnya. Direct material dimasukkan 40% pada saat proses produksi mencapai 50%. Nah, artinya di sini dia titik input DM-nya dia nggak langsung semua teman-teman, tetapi dipecah-pecah. Di titik pertama, di titik proses produksinya 50%. Nah, dia itu baru masukin direct material sebanyak 40% aja. Nah, sedangkan sisanya dimasukkan pada saat proses produksi mencapai 75%. Nah, lalu kita lihat lagi berikutnya, conversion cost itu dimasukkan seiring dengan proses berjalan. Nah, untuk memahami konsep equivalent unit ini, dulu saya menggunakan yang namanya timeline teman-teman ya, timeline produksi. Nah, dimana di dalam timeline ini teman-teman boleh tandain kapan perusahaan melakukan input DM, karena biasanya timelinenya ini akan membantu teman-teman memahami ya bagaimana teman-teman harus memasukkan equivalent unitnya. Nah, berdasarkan ilustrasi yang tadi, kalau kita gambarin timeline produksinya, berarti di titik 50% kita kasih tanda nih bahwa si perusahaan melakukan input DM sebanyak 40%. Lalu di titik kedua, pada saat prosesnya 75%, si perusahaan melakukan input DM-nya 60% ya, sisanya, supaya menjadi 100% gitu. Nah, dua titik ini merupakan sangat penting ya, teman-teman harus pahami artinya. Terus kita lihat lagi,
perusahaan sudah memproses barangnya itu berapa persen teman-teman progresnya. Nah, proses produksinya ini tadi kan dibilang sudah jalan 80%. Nah, 80% ini saya tandain dengan garis yang warna hijau ya. Oke. Berarti kalau dilihat di sini sekilas, berarti si perusahaan sudah melewati fase input DM, baik fase yang pertama dan fase yang kedua. Nah, dalam artian kata berarti untuk 1000 unit yang prosesnya itu setelah mencapai 80%, direct materialnya ini sudah dimasukkan semua teman-teman, atau 100%. Nah, makanya kita bisa hitung di sini bahwa equivalent unit untuk direct material itu sama dengan 100%. Atau kalau kita hitung adalah di sini 1000 unit produksi ya, kan kita lagi memproduksi 1000 unit, kita kali dengan 100% karena dia sudah lewat ya 2 titik input di sini. Nah, untuk conversion cost dia berbeda ya teman-teman, karena di sini conversion cost-nya dia bilang dimasukkan seiring dengan proses berjalan. Nah, berarti kita harus mengacu kepada berapa persen progres produksinya berjalan. Nah, progresnya kan baru berjalan 80%, maka conversion cost yang di input juga baru 80% teman-teman. Berarti untuk perhitungan conversion cost, equivalent unitnya akan setara dengan 800 unit. Caranya adalah 1000 unit yang diproduksi dikali dengan 80%. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk equivalent unit. Nanti akan kita pakai untuk perhitungan step 2-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk review materi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bisa lanjut untuk ke pembahasan problem ya. Oke, saya cut dulu videonya. Oke, saya lanjut. Nah, coba kita masuk ke pembahasan soal pertama untuk problem 4 ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu overview soalnya seperti apa. Di sini ada yang namanya Gomawo Company. Nah, Gomawo Company ini memiliki 2 departemen. Ada blending dan juga finishing. Nah, tetapi di sini kita akan fokus ke departemen finishing doang, teman-teman. Jadi yang akan kita kerjakan cuman finishing departemen saja. Nah, di sini kita lihat bahwa direct material dibilang di sini bahwa direct materialnya akan ditambahkan pada saat proses produksinya telah mencapai akhir, teman-teman. Oke. Lalu untuk conversion cost di sini akan diinput sejalan dengan proses produksinya. Nah, lalu di sini dibilang juga bahwa Gomawo Company menggunakan metode FIFO di dalam perhitungan proses costingnya. Terus kita disajikan data atau informasi untuk periode Juni 2022. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya tabelnya. Nah, terus kita lihat apa yang diminta. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa cost per equivalent unit untuk DM dan CC. Lalu kita memperhitungkan berapa total cost to account for dan juga melakukan assignment total cost-nya. Nah, kurang lebih kita akan mengerjakan dari step 1 sampai step 5 nih teman-teman, karena informasinya harus kita perluin semua. Oke. Lalu yang kedua adalah kita diminta untuk membuat jurnal. Oke. Sekarang coba kita lihat terlebih dahulu ya. Kita mulai dari step pertama deh. Nah, untuk mengerjakan step pertama, kita akan memperhitungkan flow of production. Nah, dimana kita sini akan mencari berapa physical units yang akan perusahaan produksi. Nah, pertama-tama kita mulai dari work in process beginning. Nah, untuk work in process beginning, coba kita lihat nih teman-teman. Di sini perusahaan mulai dari informasinya ada di sini teman-teman ya. Work in process Juni 1. Nah, di mana physical units-nya setara dengan 50 ton. Ya udah kita tulis dulu, berarti sini 50 ton. Tapi tonnya kita anggap satuannya ton lah gitu ya. Maka kita tulis di sini 50 saja. Lalu berikutnya kita isi berapa produk yang ditransfer in during period.
Oh iya, ini kan kita lagi mengerjakan untuk departemen kedua ya teman-teman, atau departemen finishing. Nah, untuk departemen finishing, di sini kita harus sedikit mengganti kata-katanya teman-teman ya. Kalau di sini kan tadi di review materi kita bilangnya started during period. Nah, tetapi karena kita ini merupakan departemen kedua yang menerima barang dari departemen sebelumnya, maka kita ganti dengan kata transfer in during period. Nah, transfer in-nya di sini dibilang sebanyak 90 ton. Oke. Maka di sini ketemu ya berapa nilai to account for-nya dengan cara menjumlahkan dua angka yang di atas. 140 ton ya teman-teman. Oke. Nah, karena di sini merupakan departemen kedua, saya harus kasih tahu teman-teman di sini ada satu kolom tambahan sebelum direct material dan juga sebelum CC. Ada namanya kolom transfer in. Nah, ini kurang lebih pengerjaannya nggak begitu sulit ya teman-teman. Nanti akan kita coba lihat. Nah, untuk step 1 udah kita cari. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke step kedua ya teman-teman. Nah, dimana di step kedua ini sekarang kita akan memperhitungkan berapa equivalent units-nya. Pertama-tama kita mulai dulu dari unit yang telah selesai diproduksi dan ditransfer out ke departemen lainnya atau menjadi produk barang jadi teman-teman. Nah, karena di sini kasusnya kita merupakan finishing department atau departemen terakhir di perusahaan, berarti produknya akan menjadi finished goods nanti teman-teman. Ya. Nah, untuk step 2 kita perlu perhatikan dulu kita menggunakan metode apa. Nah, karena di sini kita menggunakan metode FIFO, maka nanti kita akan membedakan perhitungannya sendiri-sendiri teman-teman untuk beginning WIP dan juga current WIP. Nah, pertama-tama kita mulai dari beginning WIP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk beginning WIP-nya coba kita lihat di sini. Di sini dia bilang beginning WIP-nya itu tadi kan udah dikasih tahu ya, merupakan 50 unit nih. 50 ton. Maka kita bisa tulis di sini sebanyak 50 ton. Nah, berikutnya kita cari tahu berapa unit yang di started and completed-nya. Nah, untuk started and completed-nya di sini nggak dikasih tahu ya. Nah, karena nggak dikasih tahu, kita boleh skip dulu informasi yang ini. Nah, lalu berikutnya kita memperhitungkan berapa work in process endingnya. Nah, coba kita lihat ada nggak informasi untuk WIP endingnya. Nah, di sini ada ya, work in process Juni 30. Nah, di sini nilainya merupakan 40 unit nih. Ya udah, kita bisa tulis dulu ya di sini sebesar 40 unit. Nah, jangan lupa kita totalin dulu semuanya dengan nama accounted for. Nah, tetapi di sini kan angkanya nggak ada satu ya teman-teman. Kita nggak bisa totalin nih. Tetapi ingat bahwa angka to account for yang di atas dan juga angka accounted for yang di step 2 ini harus sama teman-teman. Ya, seperti yang tadi di review materi tadi. Angka yang di sini harus sama dengan angka yang di step 2. Nah, makanya teman-teman bisa langsung isikan di sini accounted for-nya dengan angka 140. Nah, maka kalau udah ketemu di sini angka accounted for-nya, teman-teman bisa cari ya berapa started and completed-nya. Caranya tinggal dikurang saja, 140 dikurang 50 dan dikurang 40. Nah, ketemu ya. Di sini berarti angkanya 50. Nah, belum selesai nyampe di sini. Sekarang kita masih harus menghitung berapa equivalent units untuk transfer in, direct material, dan juga conversion cost. Nah, tetapi untuk di step 2 ini supaya lebih gampang mengerjakannya, saya akan bantu buatkan timeline ya teman-teman. Timeline proses produksi. Nah, coba kita lihat lagi ke soalnya tadi ya. Pertama-tama kita mulai untuk timeline WIP beginning ya. Nah, karena di sini WIP-nya ada WIP beginning dan ada WIP ending,
maka kita bikin dua timeline yang berbeda teman-teman ya, sendiri-sendiri. Nah, kita mulai dari WIP beginning terlebih dahulu. Untuk WIP beginning, di sini ada notes kecil nih di bawah, bahwa degree of completion-nya ada transfer in cost 100%, direct material 0%, dan conversion cost-nya 60%. Tapi kita nggak tahu nih, status dari WIP beginning kita sudah berjalan berapa persen. Nah, tetapi kita bisa tahu dari statement di sini bahwa conversion cost-nya itu akan ditambahkan sejalan dengan proses produksi. Yang mana berarti progres dari conversion cost ini akan sama dengan progres dari proses produksinya. Nah, berarti untuk WIP beginning yang lambangnya A, ya, notes-nya dikasih huruf A. Di sini kan dibilang bahwa conversion cost-nya itu 60%. Maka dalam artian kata, proses produksi untuk WIP beginning-nya ini adalah 60% juga, teman-teman. Oke. Berarti sekarang kita di titik 60%. Nah, kalau konsep untuk WIP beginning, ini kan merupakan persediaan awal. Nah, persediaan awal akan kita olah terlebih dahulu, akan kita selesaikan menjadi barang jadi, teman-teman. Makanya di sini untuk WIP beginning, kita akan melanjutkan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan di bulan-bulan kemarin, teman-teman. Maka di sini untuk progresnya kita hanya tinggal melanjutkan nih, dimana saya akan gambarkan dengan garis warna hijau. Nah, dari 60% ke 100%. Oke, maka kita akan melanjutkan sebesar 40% pekerjaannya. Oke, nah, dan jangan lupa kita lihat informasi mengenai input direct materialnya. Nah, untuk input direct materialnya, di sini dia bilang bahwa direct material akan ditambahkan pada akhir proses produksi. Nah, berarti pada titik proses produksinya 100%, baru kita perhitungkan, ya, DM-nya akan dimasukkan semua, sebanyak 100%, teman-teman. Nah, berarti untuk WIP beginning, nanti direct materialnya akan setara dengan 100%, teman-teman. Ya, equivalent unitsnya. Kenapa 100%? Karena kita sudah akan melewati, teman-teman, titik dimana kita menginput DM-nya. Nah, lalu untuk equivalent units yang conversion cost-nya, dia akan dibilang setara dengan proses produksi. Nah, dalam artian kata, karena kita melanjutkan sebanyak 40%, maka conversion cost-nya juga akan setara dengan 40% equivalent units, teman-teman. Nanti kita akan pakai persentasenya dan akan kita kalikan dengan informasi WIP beginning-nya. Nah, saya harap teman-teman mengerti ya untuk konsep timeline produksi ini. Nah, sekarang coba kita lanjut untuk mengisi tabelnya. Nah, berarti di sini untuk beginning WIP, khusus untuk transfer in, ini akan selalu bernilai 0, teman-teman. Oke. Beginning WIP untuk transfer in akan selalu bernilai 0%. Kenapa demikian? Nanti penjelasannya ada berhubungan dengan WIP ending. Jadi nanti kita skip dulu ya. Nanti penjelasannya kalau udah nyampe di sini. Lalu berikutnya untuk direct material. Karena tadi kita udah ketemu ya, di sini 100%, maka kita bisa pakai angkanya langsung. 50 kita kali 100%. Dan conversion cost juga sama, 50 kita kali dengan 40% di sini. Nah, ketemu ya untuk equivalent units WIP beginning. Berikutnya untuk yang started and completed. Nah, started and completed ini merupakan barang yang sudah selesai diproduksi, teman-teman. Nah, kalau namanya aja udah selesai, berarti di sini kita akan kalikan dengan 100% semua, teman-teman. Karena namanya aja barangnya sudah selesai diproduksi, maka harus kita kalikan dengan 100%. Nah, sekarang kita masuk ke timeline ending WIP, teman-teman. Nah, untuk timeline ending WIP, kita coba isi lagi ya untuk perhitungan equivalent units WIP ending di sini, kita perlu bantuan timeline ending. Timeline WIP ending untuk memahaminya lebih lanjut, teman-teman. Oke. Nah, coba kita lihat.
ke soalnya. Nah, di sini dia bilang bahwa degree of completion untuk yang WIP ending dilambangkan dengan huruf B, di mana conversion cost-nya kan di sini 75%. 75% dari conversion cost akan melambangkan berapa progres produksi yang sudah dijalankan oleh perusahaan. Nah, di sini berarti WIP endingnya, proses produksinya hanya setara 75% ya, sesuai dengan nilai conversion cost di sini. Nah, berarti di sini kalau kita gambarkan, dia seperti ini teman-teman gambarnya. Dan ingat bahwa ketentuan dari input direct material kan akan ditambahkan pada akhir proses produksi. Maka sama-sama aja bahwa titik dia input DM-nya ada di sini teman-teman, di titik 100%. Nah, coba teman-teman lihat apakah dia melewati titik input DM di WIP ending. Nah, kan di sini nggak melewati ya, titiknya masih jauh nih di depan. Berarti untuk direct material, equivalent units-nya akan setara dengan 0% teman-teman, karena dia belum lewat ya titik input DM-nya. Sekarang berikutnya untuk conversion cost. Nah, conversion cost dia bilang bahwa akan ditambahkan seiringan dengan proses produksi. Nah, artinya untuk conversion cost di sini akan setara dengan 75% teman-teman, equivalent unitnya. Nah, berarti informasi untuk mengisi step kedua kita udah dapat nih untuk WIP ending. Tinggal kita pakai ke dalam tabelnya. Nah, saya harap teman-teman paham ya konsep tentang equivalence unit beserta dengan timeline-nya. Nah, coba kita masukin angkanya di sini. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, untuk informasi transfer in akan saya jelaskan di titik WIP ending ini. Nah, jadi untuk transfer in, teman-teman harus ingat bahwa transfer in untuk WIP ending akan selalu senilai 100%. Nah, sedangkan untuk yang WIP beginning, dia akan selalu senilai 0% teman-teman. Karena sebelumnya di WIP ending kita sudah perhitungkan dia 100%. Makanya kita nggak boleh menghitung kembali untuk WIP beginning, makanya kita kali dengan 0% teman-teman, atau kita anggap 0 seperti itu ya kan. Dalam artian kata transfer in ini hanya boleh diakui sekali di titik WIP ending. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep transfer in. Sekarang kita lanjut mengisi direct material. Berarti kita tinggal kali ya, 40 dikali 0% di sini yang di yang di timeline WIP ending. Lalu untuk conversion cost kita kali dengan 75%. Nah, udah dapat ya semua angkanya, tinggal kita totalin, ketemu yang namanya equivalence unit. Nah, untuk kata-kata lengkapnya seperti ini teman-teman, equivalent units of work done in current period. Nah, sekarang kita totalin. Berarti ketemu ya equivalent units untuk masing-masing input yang kita masukin ke dalam proses produksi. Sekarang coba kita lanjut untuk ke step 3 teman-teman. Nah, untuk yang step 3 sekarang kita menghitung yang namanya total cost. Total cost yang dimasukin oleh perusahaan untuk proses produksi. Kita mulai dari work in process beginning. Nah, informasi bisa kita lihat di soal nih teman-teman. Ada di tabel bahwa untuk WIP beginningnya di sini dia bilang ada transfer in cost sebesar 50.000. Berarti kita isi di sini ya, transfer in 50.000. Direct materialnya 0. Conversion cost-nya 20.000. Nah, ini jangan lupa kita totalin dulu. Nah, ketemu ya untuk WIP beginning. Berikutnya kita hitung berapa biaya yang ditambahkan oleh perusahaan pada periode berjalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat informasi di tabel juga. Ada 95.000 untuk transfer in cost. Lalu juga ada 25.000 dan ada
52.000. Nah, jangan lupa kita totalin lagi. Nah, kalau udah dapat semua angkanya, sekarang kita jumlahin secara vertikal ya teman-teman, dari atas ke bawah. Nanti kita sum, terus kita drag aja ke samping. Nah, berarti udah kelihatan ya teman-teman ya, berapa total biaya yang diinput oleh perusahaan. Oke. Nah, berikutnya coba kita lanjut ke step 4. Di step 4 ini sekarang kita mau memperhitungkan cost per equivalent unit. Nah, pertama-tama kita mulai dari karena ini metode FIFO, ingat ya, ini kan metode FIFO. Kalau metode FIFO kita akan menggunakan basis angkanya adalah cost added in current period. Nah, kalau metodenya weighted average, dia akan pakai angka biaya yang lain lagi, yaitu menggunakan total cost-nya nih yang di bawah sini. Oke, jadi beda ya untuk metode FIFO. Kalau FIFO kita pakai angka yang di sini, cost added in current period. Tetapi kalau kita pakai metode weighted average, basis angkanya adalah yang total cost. Nah, itu harap diingat ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita bisa copy angka dari atas, yang cost added-nya. Nah, untuk yang kolom total nggak usah ya teman-teman, karena kita mau cari tahu untuk masing-masing input berapa sih nilai cost per equivalent units-nya gitu. Lalu berikutnya jangan lupa kita turunin lagi berapa angka equivalent units yang ada di step 2 tadi teman-teman yang di atas. Nah, di sini angka ini sekarang kita pindahin ke bawah, 90, 100 dan juga 100. Terus kita tinggal bagi ya, karena sini ada dibilang kata kuncinya divided by. Maka sekarang kita bagi 95.000 kita bagi dengan 90, 1055,5556. Nah, ini teman-teman biasakan di step 4 menggunakan 4 angka desimal. Oke, jadi biasakan ya menggunakan 4 angka desimal. Kalau udah, sekarang kita drag ke samping. Nah, jadi kurang lebih step 4 seperti ini ya teman-teman, cara perhitungan cost per equivalent units-nya. Sekarang coba kita lanjut ke step 5. Nah, step 5 ini kita mau menghitung yang namanya assignment of cost. Nah, assignment of cost ini agak sulit, jadi banyak perhitungan yang harus kita gunakan ya teman-teman. Angka apa dikali dengan angka apa, nah itu harus kita perhatikan dengan baik teman-teman. Jangan sampai salah ya mengkalikan angkanya. Nah, pertama-tama kita mulai dari completed and transfer out. Nah, sebenarnya formatnya mirip-mirip dengan yang di step 2 nih. Kita bisa copy aja dari atas teman-teman ya. Cuma di sini saya sudah siapin tadi. Nah, pertama-tama kita mulai dari WIP beginning. Nah, dimana untuk WIP beginning ini teman-teman cukup ambil angka dari step 3, dimana nilai WIP-nya ini teman-teman tinggal copy aja, yang 50.000, 0, dan juga 20.000. Nah, teman-teman copy ya dari atas, terus kita drag ke samping. Nah, baru sekarang kita perhitungkan berapa total biaya yang ditambahkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan dari persediaan beginning WIP tadi teman-teman. Karena kan tadi kita lihat ya, beginning WIP-nya kita lanjutin nih sekarang sebesar 40% ya, dari 60 ke 100. Nah, maka di sini akan ada biaya tambahan teman-teman ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, makanya sekarang kita akan memperhitungkan di sini teman-teman. Angka dari step 2 kita untuk equivalent units-nya akan kita kalikan dengan angka cost per equivalent units di step 4. Nah, coba kita hitung, berarti 1055 kita kali dengan 0, karena di sini 0, lalu 250 kita kali dengan 50, lalu 520 kita kali dengan
20 ya. Oke. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita totalin dulu nih untuk biayanya secara vertikal. Nah, ketemu 70.000 dan juga biaya yang ditambahkan itu sebesar 22.900. Nah, sekarang kita totalin dulu untuk WIP beginning dan juga cost edit to beginning WIP. Nah, totalnya berarti 92.900. Lalu sekarang kita perhitungkan ininya teman-teman, untuk started and completed. Nah, berarti sini kita bisa pindahin ya, started and completed-nya berapa biayanya. Tinggal kita kali aja seperti tadi. Angka di step 4, cost per equivalent units, kita kalikan dengan equivalent units-nya milik si started and completed. Nah, oke. Lalu sama 250 kita kali dengan 50 ya. Dan conversion cost-nya juga sama, kita bisa drag aja ke samping. Terus jangan lupa kita totalin. Ketemu 91.278. Berikutnya kita totalin nih dari beginning WIP dan current WIP ya, kita hitung berapa totalnya. Dan kita namain dengan total cost of units completed and transfer out. Ketemu nilainya 184.178. Terus masih ada yang kurang nih. Kan tadi baru kita hitung yang beginning WIP, tambahan equivalent units untuk beginning WIP dan juga started and completed. Nah, yang masih belum adalah WIP ending. Oke, sekarang kita tulis ya untuk WIP endingnya berapa. Caranya sama, kita kalikan dengan cost per equivalent units. Berarti 1055 kita kali dengan 40. Dan ini bisa kita drag ke samping. Nah, terus kita totalin. Ketemu ya, biayanya untuk WIP ending adalah 57.822. Sekarang kita bisa totalin keseluruhannya berapa. Berarti untuk total cost accounted for-nya kita totalin dari sini 184 ditambah 184 ditambah 57 ketemu 242. Nah, untuk ini kita totalin semua teman-teman ya, dari atas sampai bawah, karena dari tadi kita nggak totalin ya, kita totalin cuma buat total ininya doang teman-teman, untuk beginning WIP sama total cost of units completed and transfer out. Angka di sini kita totalin dari atas sampai bawah. Nah, sama untuk yang direct material dan conversion cost, kita tinggal drag aja ke samping. Nah, ketemu ya, angkanya berarti 145, 25, dan 72.000. Nah, untuk mengecek apakah pekerjaan teman-teman sudah benar atau belum, teman-teman bisa cek angka di step 5 ini harus sama dengan angka di step 3 di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini angkanya udah sama semua ya, berarti pekerjaan kita sudah benar. Nah, kalau udah benar, kita bisa lanjut ke permintaan soal berikutnya, yaitu membuat journal entry. Nah, ini nanti untuk format lebih rapihnya saya edit setelahnya teman-teman ya. Nah, untuk Excel yang udah di upload di files nanti, Excel yang udah saya sedikit rapihin lah gitu ya, ditambah dengan warna-warna dan segala macam. Oke. Untuk jurnal pada proses costing ini nggak banyak teman-teman, cukup 2 jurnal aja, yaitu jurnal mencatat penambahan biaya untuk proses produksi yang teman-teman lakuin, sama jurnal yang kedua adalah mencatat barang yang udah selesai diproduksi. Nah, berarti pertama-tama coba kita catat ya, jurnal untuk pengeluaran biaya yang teman-teman keluarin gitu ya di departemen ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat angkanya ke sini, ke step 3 di kolom cost edit in current period. Teman-teman cukup lihat angka direct material
dan juga angka conversion cost-nya. Nah, ini selalu seperti ini teman-teman ya untuk jurnal. Pakai angka di step 3 untuk cost edit in current period. Nah, pakai angka DM dan juga conversion cost-nya aja. Oke, sekarang coba kita lihat akunnya ya. Nah, akunnya berarti WIP finishing di debitnya pada direct materials atau accounts payable control, dan juga untuk yang conversion cost-nya kita catat ke akun cash atau various accounts. Oke, kita masukin dulu ya DM-nya berapa. 25.000. Dan untuk cash atau variance accounts merupakan 52.000. Berarti WIP finishingnya kita bisa totalin aja. Ketemu angkanya 77.000. Nah, berikutnya jurnal untuk mencatat barang yang sudah selesai diproses. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kita lihat ke soalnya lagi, kita lagi mengerjakan departemen finishing, yang mana ini merupakan departemen terakhir ya dari yang dimiliki perusahaan. Nah, karena ini merupakan departemen terakhir, maka barang yang sudah selesai diproses di sini akan menjadi finished goods teman-teman, atau barang jadi. Maka sekarang kita catat berapa finished goods kontrolnya di debit. Nah, untuk kreditnya berarti kita kurangin WIP finishingnya. Nah, untuk angkanya teman-teman bisa lihat angka di step 5. Angka di step 5 yang 184.178 teman-teman. Yaitu total cost of units completed and transfer out. Kata kunci di sini teman-teman, transfer out. Nah, berarti ini jelas ya teman-teman. Ini barang yang sudah selesai diproses dan kita keluarin dari departemen ini. Berarti nilainya kita bisa copy dari sini. 184. Oke. Nah, jadi untuk problem 4 kurang lebih seperti ini ya. Pembahasannya untuk departemen finishing. Oke. Nah, saya cut dulu videonya ya sebelum kita masuk ke video problem 5 selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke problem 5. Nah, coba kita lihat dulu overview soalnya seperti apa ya. Nah, di sini ada perusahaan namanya PHS Inc. Nah, dia ini merupakan perusahaan yang memproduksi pajangan berbahan dasar tanah liat. Nah, dia punya dua departemen nih. Ada departemen pembentukan dan juga pengecatan. Nah, disajikan informasi mengenai kedua departemen pada bulan Juli. Nah, ada departemen pembentukan sendiri sama departemen pengecatan sendiri. Nah, pertama-tama kita mulai dulu ya dari departemen pembentukan. Pada berikutnya kita mengerjakan departemen pengecatan. Jadi di problem 5 ini kita mengerjakan untuk dua departemen teman-teman. Dan ini nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Oke. Nah, pada akhir bulan Juni terdapat 18.000 unit pajangan dengan tingkat penyelesaian 75%. Nah, berarti kalau informasi ini merupakan informasi beginning WIP. Karena kan kita posisinya berada di bulan Juli dan ini dikasih tahu informasi untuk akhir bulan Juni. Oke. Lalu PHS Inc. mulai memproduksi 20.000 unit pajangan pada bulan Juli. Nah, sampai dengan akhir Juli terdapat 22.000 unit yang berhasil diselesaikan dan terdapat persediaan dalam proses akhir. Ya, terdapat WIP ending sebanyak 16.000 unit dengan tingkat penyelesaian 80%. Lalu disajikan juga informasi di tabel ini beserta dengan tingkat input direct material. Nah, di sini dia bilang direct material dimasukkan pada tingkat penyelesaian 50%. Dan untuk conversion cost akan dimasukkan seiring dengan proses produksi. Nah, kita kerjakan yang departemen pembentukan terlebih dahulu ya. Terus coba kita lihat apa yang diminta di soal. Kita diminta untuk menghitung ya kurang lebih sama teman-teman ya, 5 step yang tadi dengan metode weighted average sekarang. Nah, metodenya berbeda lagi nih. Tadi kan FIFO, sekarang weighted average. Serta kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan.
Lalu di sini ada catatan khusus menggunakan pembulatan 4 angka desimal. Oke. Coba saya split dulu soalnya. Nah, pertama-tama saya mau unjukin ke kalian ya, bagaimana timeline produksinya dulu teman-teman. Karena biar gampang aja nanti kita langsung mengerjakan ke step keduanya. Oke, coba kita bikin timeline untuk beginning WIP terlebih dahulu. Nah, berarti informasi yang teman-teman bisa pakai adalah informasi yang kalimat pertama nih, ya, pada akhir bulan Juni ini. Nah, di sini dia bilang bahwa tingkat penyelesaian produksinya mencapai 75%. Nah, berarti kalau kita bikinin ke timeline, sekarang posisi kita adalah di 75%. Nah, karena dia merupakan WIP beginning, maka kita akan menyelesaikan produk tersebut lebih lanjut lagi teman-teman. Kita akan menyelesaikan produk tersebut dari 75% menjadi 100%. Kita akan menyelesaikan sisanya yang belum diselesaikan, seperti itu. Maka kita udah jelas ya teman-teman, sekarang prosesnya di sini. Posisinya sekarang di sini. Terus kita lihat kapan dia melakukan input DM. Nah, di sini dia bilang direct material akan dimasukkan pada tingkat penyelesaian 50%. Nah, karena dia nggak jelasin berapa persen dia masukin DM-nya, berarti kita asumsiin bahwa direct materialnya ini akan dimasukin semua atau 100%. Oke. Maka kita bisa kasih titik di sini. Bahwa di titik 50%, perusahaan akan menginput direct material 100%. Nah, itu untuk WP beginning ya. Nah, di sini kita lihat bahwa si perusahaan ini kan posisinya sekarang di 75% ke 100%, di mana dia nggak melewati titik input DM-nya lagi. Oke, dia nggak melewati kan titik DM-nya ini. Maka sekarang untuk DM-nya, dia akan senilai dengan 0% equivalent units. Karena dia nggak melewati titik input DM ini. Sedangkan untuk conversion cost, coba kita lihat lagi. Di sini dia bilang bahwa conversion cost-nya akan dimasukkan seiring dengan proses produksi. Maka di sini conversion cost-nya dari 75 ke 100 itu berapa persen? Yaitu senilai 25%. Nah, ini untuk timeline WP beginning teman-teman ya. Oke. Sekarang coba kita lihat untuk WIP ending-nya. Nah, untuk WIP ending teman-teman bisa lihat informasi di sini sampai dengan akhir Juli. Di sini dia bilang bahwa tingkat penyelesaiannya sebesar 80%. Oke, berarti teman-teman bisa tarik garis dari 0 nyampe ke 80%. Karena kita kan mulai dari awal, dari 0%, tapi produknya belum selesai diproduksi semua. Baru 80% progresnya. Oke, berarti kita bisa titikin di sini. Terus kita lihat lagi kepada ketentuan input direct material. Di sini dia bilang direct material dimasukin pada titik 50% proses produksi. Berarti sama ya di sini titiknya. Nah, berarti untuk informasi equivalent units teman-teman bisa cari sekarang berapa untuk direct material dan berapa untuk conversion cost. Nah, untuk direct material berarti di sini kita lihat apakah dia melewati titik input DM selama garis hijau ini. Nah, dia melewati ya teman-teman titik input DM. Berarti kita bisa hitung bahwa DM-nya itu setara dengan 100% equivalence unit. Nah, bagaimana untuk conversion cost-nya? Karena conversion cost-nya itu di input berbarengan dengan proses produksi, maka CC-nya ini sekarang adalah 80% ya teman-teman. Karena kita lihat bahwa garis hijaunya ini berhenti di 80%. Oke. Jadi kita udah dapat ya informasi untuk equivalent units WP beginning dan WP ending. Sekarang kita bisa coba kerjain untuk tabel proses costingnya. Oke. Nah, seperti biasa kita mulai dari step 1 terlebih dahulu tentang flow of production. Nah, di sini kita mau mencari berapa physical units-nya. Oke. Nah, untuk step 1 ini masih sama dengan yang metode FIFO ya, nggak ada perbedaan. Pertama-tama kita lihat dulu di WIP beginning-nya terdapat
berapa units. Nah, di sini dia bilang terdapat 18.000 units nih ya pada akhir bulan Juni. Nah, ini akan menjadi WIP beginning kita. Berarti kita tulis di sini 18.000 unit. Sorry, kelebihannya. Nah, terus berikutnya kita tambahin dengan started during period. Nah, ini agak beda teman-teman. Kalau dia merupakan departemen pertama, kita tulisnya started during period. Tetapi kalau dia merupakan departemen kedua, kita tulisnya beda, yaitu transfer in during period. Jadi bedanya di depan doang teman-teman ya. Oke, coba kita lihat berapa started during periodnya. Di sini dia bilang memproduksi 20.000 unit. Oke, berarti 20.000 unit ya. Terus kita totalin sekarang. Berapa nilai to account for dari barangnya? Yaitu 38.000 unit. Nah, karena step 1 udah ketemu semua informasinya, sekarang kita bisa lanjut ke step 2. Nah, untuk di step 2 ini sekarang kita mau menghitung yang namanya equivalent units. Nah, untuk menghitung equivalent unit ini, teman-teman bisa mulai teman-teman lihat dulu ya metode apa yang kita pakai sekarang. Nah, karena kita menggunakan metode weighted average, ingat ya bahwa di weighted average ini tidak terdapat perbedaan untuk perlakuan beginning WIP dan current WIP. Nih, seperti yang di materi tadi. Nah, maka untuk di step 2 ini dia akan lebih sederhana teman-teman. Ya, nggak ada pemecahan seperti ini. Nah, coba kita lihat di step 2 sini sekarang. Kita mulai dari completed and transfer out during current period. Nah, di sini teman-teman bisa pakai angkanya itu di keterangan yang ini teman-teman. Sampai dengan akhir bulan Juli terdapat 22.000 unit yang berhasil diselesaikan. Berarti di sini udah bisa teman-teman tahu nih nilai completed and transfer out-nya senilai 22.000 unit. Lalu berikutnya kita cari tahu berapa WIP endingnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa WIP endingnya itu sebanyak 16.000 unit. Nah, ini bisa teman-teman tulis saja sekarang 16.000 unit. Terus coba kita totalin. Dan ini namanya adalah accounted for. Nah, make sure ya bahwa angka to account for yang di step 1 dengan angka accounted for di step 2 ini harus sama. Kalau udah sama berarti udah benar teman-teman. Oke, itu udah benar ya kerjaan kita. Next, sekarang kita hitung berapa equivalent unitsnya untuk masing-masing informasi di sini. Nah, ini untuk mengisi yang completed and transfer out, karena dia sudah selesai diproduksi, maka equivalent unitsnya akan setara dengan 100%. Maka sebenarnya untuk yang timeline WIP beginning ini teman-teman nggak perlu bikin juga nggak apa-apa. Cuman nggak apa-apa supaya membantu pemahaman kalian aja teman-teman ya, saya bikinin. Maka ini saya hapus saja ya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, pokoknya untuk yang transfer out ini isinya 100% teman-teman, selalu 100%. Ingat aja itu ya, itu kata kuncinya teman-teman. Oke, ini juga sama 22.000 kali 100%. Lalu berikutnya untuk WIP ending. Nah, baru WIP ending kita pakai nih informasi di timeline yang tadi. Nah, untuk direct material berarti di sini 100% ya, udah kita cari tadi. Dan CC-nya berarti 80%. Nah, itu udah ketemu semua ya angkanya. Dan sekarang kita bisa hitung berapa equivalent units of work done in current period. Jadi untuk direct material 38.000 dan untuk conversion cost-nya 34.800. Oke, sekarang informasi step 1 dan step 2 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke step ketiga. Nah, di step 3 ini kita mau menghitung berapa total biaya yang diinput oleh perusahaan. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu berapa biaya WIP beginning-nya. Nah, di sini WIP beginning-nya udah disediain nih di tabelnya. Kita bisa langsung masukin aja angkanya. Untuk direct material berarti 56 juta
240. Dan conversion cost-nya ini merupakan gabungan dari DL ditambah overhead. Berarti 17 juta 658 tambah dengan 24 juta 723. Nah, jangan lupa ditotalin. Dan berikutnya kita perhitungan juga cost edit in Juli-nya. Nah, kita hitung ya. Direct materialnya 98 juta 750 dan conversion cost-nya 24 juta 880 tambah 49 juta. Nah, ada ketemu ya. Sekarang kita totalin. Terus jangan lupa secara vertikal juga kita jumlahin. Oke. Nah, udah ketemu semua nih angkanya. Untuk step 3 berarti sudah selesai. Cukup mudah ya mengisi informasi di step 3. Sekarang berikutnya kita masuk ke step keempat. Kita mau mencari tahu berapa cost per equivalent units-nya. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari cost incurred to date. Nah, ingat, karena ini metodenya weighted average, basis angkanya lain. Nggak sama kayak yang tadi di FIFO method. Di sini sekarang kita pakai cost incurred to date. Di mana untuk cost incurred to date kita akan menggunakan informasi total cost ini. Oke. Nah, kita salin angkanya sekarang di sini. 154 juta 990. Oke, untuk yang conversion cost juga sama. Next, kita masukin lagi berapa equivalent units yang udah kita cari di step 2 tadi. Nah, kita masukin ya. Terus kita tinggal bagi cost incurred to date, kita bagi dengan equivalent units. Ntar ketemu cost per equivalent unitsnya berapa. Nah, ini kita bisa ambil nih angkanya di sini. 38.000. Sekarang kita drag ke samping. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita bagi ya. Berarti 154 juta kita bagi 38.000. Ketemu 4.078 rupiah untuk masing-masing equivalent unit. Ini untuk yang bagian direct material. Untuk conversion cost-nya senilai 3.362. Oke. Dapat ya semua angkanya untuk step 4. Sekarang kita bisa mencari untuk step 5, yaitu assignment of cost. Nah, assignment of cost ini teman-teman lebih sederhana nih untuk di metode weighted average, di mana kita hanya memperhitungkan dua hal, yaitu completed and transfer out ini dan juga WIP endingnya berapa. Nah, nanti teman-teman tinggal kali nih masing-masing equivalent units di sini dikali dengan yang di step 4 di sini. Oke, coba kita lihat ya. T untuk perhitungannya adalah 4078 ini ya untuk direct material yang completed and transfer out. Berarti kita kali dengan yang 22.000 di sini. Nah, jangan sampai salah ya menggunakan angkanya. Terus kita bisa drag ke samping. Sama untuk WIP ending. Berarti 4078 ini kita kali dengan angkanya si WIP ending di step 2. Yaitu 16.000. Terus kita drag ke samping. Oke. Lalu jangan lupa ditotalin. Karena ini merupakan biaya, kita totalin. Oke. Sama kita cari total secara vertikal nih teman-teman ya. Kita jumlahin secara vertikal. Temu total angkanya 272.013.000. Untuk DM dan CC juga udah ketemu. Sekarang coba kita make sure apakah pekerjaan kita sudah benar di step 5 ini. Lihat angka totalnya dan kita bandingkan dengan di step 3. Nah, ini kalau teman-teman lihat angkanya udah sama ya teman-teman. 272 dengan 272, 154 dengan 154,
dan juga untuk CC-nya juga sama. Berarti pekerjaan kita di step 5 sudah benar. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal bikin journal entry untuk departemen ini yang pembentukan ya. Nah, jurnalnya juga kurang lebih sama nih teman-teman. Kita catat dulu berapa penambahan biaya yang kita keluarin di departemen ini, dan juga kita catat berapa nilai barang yang sudah selesai diproduksi. Nanti untuk yang jurnal pertama terlebih dahulu ya, penambahan biaya berarti WIP pembentukan pada direct materials atau accounts payable control. Ini untuk penggunaan direct material. Dan yang kedua, penggunaan conversion cost kita jurnalin dengan cash atau various account. Jadi sekarang kita tinggal ambil angkanya dari sini teman-teman. Cost edit in current period. Nah, ini saya tandain dulu ya angkanya. 98 juta dan juga 74 juta. Terus kita lihat berapa total WIP-nya. Nah, kelihatan ya, total biaya yang kita keluarin di departemen ini adalah 173 juta. Oke. Terus kita bikin jurnal barang yang sudah selesainya sekarang. Nah, untuk ini teman-teman bisa melihat angkanya di sini, completed and transfer out. Pokoknya kata kuncinya ada transfer out-nya nih teman-teman. Maka ini yang harus kita jurnalin. Untuk akun jurnal sendiri berarti, nah kita lihat dulu, ini kan merupakan departemen pertama. Nantinya barang di departemen pertama akan kita bawa ke departemen kedua untuk dilanjutin lebih lanjut teman-teman proses produksinya. Maka di sini jangan pakai finished goods lagi teman-teman, tapi kita akan jurnalin dengan WIP pengecatan. Berarti si departemen pengecatan nanti akan menerima barang dari sini teman-teman. Nah, gitu ya. Dan sekarang kreditnya berarti WIP pembentukan. Nilainya kita bisa copy dari atas. Sudah selesai untuk journal entry departemen pertama. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjut ke departemen kedua, yaitu pengecatan. Nah, untuk di departemen pengecatan, saya mulai dulu ya untuk timeline WIP-nya. Untuk penjelasan timeline WIP-nya ini saya berikan dua ya, untuk beginning sama ending. Tetapi kalau dalam prakteknya di weighted average ini, yang WIP beginning kita nggak akan pakai angkanya. Tapi nggak apa-apa, coba saya hitungkan terlebih dahulu. Nah, di sini coba kita lihat untuk departemen pengecatan. Dia bilang bahwa PHS Inc. memiliki WIP beginning sebanyak 5.600 unit, yang mana prosesnya telah selesai 60%. Nah, ini teman-teman bisa tandain ya di sini di titik 60%. Berarti kita akan mulai lanjutin produksinya WIP beginning. Nah, terus di sini kita lihat bahwa selama bulan Juli PHS Inc. berhasil menyelesaikan 25.000 unit pajangan dan memiliki WIP ending sebanyak 2.600 unit dengan tingkat penyelesaian 50%. Nah, ini nanti kita pakai buat WIP ending. Ini kita keep dulu ya. Sekarang coba kita lihat kapan si departemen pengecatan ini memasukkan direct material. Nah, sini dia bilang bahwa direct material dimasukin pada tingkat penyelesaian 45%. Lalu conversion cost juga seperti biasa, dimasukin seiring dengan proses produksi. Nah, maka untuk titik dia input direct materialnya, teman-teman bisa tandain di titik 45%. Bahwa pada saat progres produksinya mencapai di sini 45%, maka si perusahaan akan menginput seluruh DM yang ada sebesar 100%. Nah, ingat ya bahwa di WIP beginning ini kita mau ngelanjutin progres yang belum selesai dari bulan kemarin. Nah, makanya di WIP beginning ini kita titik garis hijaunya ini, garis hijaunya kita dari titik 60% ke titik 100%. Nah, kalau dilihat dia nggak melewati titik input DM ya teman-teman di garis hijau ini. Makanya untuk perhitungan equivalent units DM-nya nanti akan senilai 0%. Karena dia nggak melewatin ya titik input DM-nya di sini. Lalu untuk conversion cost
Di sini kita lihat bahwa dia kan pengen ngelanjutin progresnya 40% nih. Maka conversion cost-nya juga akan setara 40%. Nah, ini untuk WP beginning. Sekarang coba kita lihat untuk WP endingnya seperti apa, timeline-nya. Nah, tadi kan dia bilang bahwa WP endingnya ini tingkat progresnya baru 50%. Nah, karena WP ending, kita kan bikin dari awal, dari 0%, tetapi barangnya belum selesai semua nih. Progresnya baru setengah, di sini dia bilang. Maka teman-teman bisa tandain, titik progresnya baru di 50%. Nah, terus teman-teman ingat ya tadi ya, bahwa di titik 45%, dia menginput direct material sebanyak 100%. Maka kalau kita lihat di sini, untuk equivalent units DM-nya, si perusahaan telah melewati titik input DM ini. Makanya untuk nilai DM-nya senilai 100%. Oke, dia melewati ya. Maka benar input DM-nya adalah 100%. Untuk conversion cost, kalau teman-teman ingat tadi, informasinya, dia akan diinput seiring dengan proses produksi. Maka untuk conversion cost-nya ini akan senilai 50% ya, karena progresnya juga 50%. Nah, kayak gini untuk WP ending. Saya harap teman-teman mengerti ya, konsep timeline dan equivalent units ini. Oke, sekarang kita coba lanjut ke tabel pengerjaan proses costingnya. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari step 1. Oh iya, karena ini departemen kedua ya. Tadi kan departemen pertama nih, pembentukan. Sekarang kita di departemen kedua, yaitu pengecatan. Nah, karena dia merupakan departemen lanjutan, kita akan menambahkan satu kolom tambahan di sini. Namanya adalah transfer in. Oke. Nah, berikutnya sekarang coba kita kerjain step 1, yaitu menghitung berapa physical units-nya. Dimulai dari WIP beginning. Nah, coba kita lihat informasinya berapa unit nih untuk WIP beginning-nya. Nah, di sini coba kita lihat WIP beginning senilai 5.600 unit. Oke, kita tulis. Lalu kita cari tahu berapa unit yang ditransfer in during period. Nah, untuk pengerjaan ini, karena kita ngerjain di departemen kedua, teman-teman lihat angka unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Oke, karena dia menerima barang dari departemen sebelumnya, kita lihat berarti ke sini. Berapa unit yang sudah selesai dan ditransfer out, maka ini akan menjadi unit yang di sini teman-teman ya, transfer in. Maka hubungannya transfer out akan menjadi transfer in di sini. Nah, maka kita bisa link ya angkanya ke 22.000 di atas. Oke. Nah, baru kita cari totalnya berapa to account for. Nilainya 27.600 unit. Oke. Sekarang coba kita cari ke step kedua, yaitu menghitung equivalent units-nya berapa. Pertama-tama kita mulai dari completed and transfer out during current period. Nah, ini teman-teman bisa lihat angkanya itu di sini. Bahwa dikatakan di sini selama bulan Juli perusahaan berhasil menyelesaikan 25.000 unit pajangan. Berarti di sini kita tulis 25.000. Dan dikatakan juga bahwa WIP endingnya sebanyak 2.600 unit. Oke, dan jangan lupa kita totalin counted for-nya berapa. Nah, make sure ya bahwa angka di step 1 dengan angka yang di step 2 untuk physical units-nya harus sama. Kalau udah sama berarti kerjaan kita udah benar. Sekarang kita tinggal menghitung berapa equivalent units-nya untuk masing-masing komponen di sini. Nah, untuk yang completed and transfer out di sini, teman-teman karena ini merupakan produk yang udah selesai diproduksi, maka akan selalu kita kali dengan 100%. Berarti untuk yang 25.000 ini semuanya kita kali 100%.
Lalu berikutnya untuk yang WIP ending. Nah, oh iya, sorry. Karena kita di sini enggak membedakan WIP ending dan current WIP, maka untuk yang informasi timeline ini saya hapus ya teman-teman. Cuman tadi saya kerjain untuk memberikan tambahan knowledge saja buat teman-teman ya. Kalau misalnya kasusnya Vivo, berarti nanti kita akan pakai angka equivalent units yang di sini. Karena kita lagi pakai metodenya weighted average, maka kita nggak pakai ya teman-teman. Oke, saya hapus yang di sini. Oke, next kita lanjut. Berarti untuk yang angka WIP ending, kita bisa comot equivalent unitsnya yang di sini, yang di kolom biru kita udah cari tadi. T 2600. Oh ya, karena dia merupakan transfer in. Nah, untuk yang transfer in dia khusus, di mana WIP endingnya akan selalu senilai 100%. Oke, kita ke yang 100%. Lalu untuk direct material 2600 kita kali dengan angka yang di sini yang udah kita cari tadi, 100%. Sama conversion cost-nya juga 2600 kita kali dengan 50%. Nah, udah ketemu semua angkanya, berarti sekarang kita bisa cari equivalent units-nya berapa. Oke, transfer in-nya 27.000, direct materialnya 27.000 juga sama, cuman conversion cost-nya di sini berbeda, yaitu 26.300. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke step ketiga, yaitu menghitung berapa biaya yang diinput oleh perusahaan. Oke, nah kita mulai dari WIP beginning. Nah, di sini udah dikasih tahu ya teman-teman, WIP beginningnya berapa dan cost edit in July-nya berapa. Cuman kalau dilihat di sini angkanya masih tanda tanya teman-teman ya. Cuman nggak apa-apa, coba kita input satu persatu dari transfer in. Nah, berarti di sini untuk WIP beginning 12.750 ya. Lalu DM-nya 29.500. Conversion cost-nya 15.200. Dan jangan lupa kita totalin di sini. Oke. Lalu berikutnya kita perhitungkan juga cost edit during current period. Nah, yang ini, yang bawahnya ya. Kita isi dulu yang ada, direct material dan juga conversion cost. Di sini dia bilang direct materialnya 44.800, conversion cost-nya 32.560. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, berapa angka transfer in yang di sini? Nah, ini kan mesti tanda tanya nih teman-teman. Ini mesti kita cari. Tapi caranya gampang. Kalau di proses costing, kalau kata kuncinya merupakan transfer in, berarti ini merupakan biaya yang kita terima dari departemen sebelumnya. Berarti kalau untuk mengisi angka yang di sini, teman-teman boleh melihat ke departemen sebelumnya yang angka yang mana ya, sebentar teman-teman. Yang angka ini nih, completed and transfer out during current period, yang udah teman-teman jurnalin tadi nih. Nah, teman-teman boleh pakai angka yang di sini, 163.711 juta. Oke, ya benar sip. Sekarang tinggal kita totalin aja. Nah, nilainya berarti 241 juta ya. Sekarang kita tinggal totalin secara vertikal. Oke. Nah, udah ketemu semua ya angka biaya yang menjadi input di departemen pengecatan ini. Totalnya 298 juta. Oke, udah benar. Sekarang coba kita next ke step keempat. Nah, ini saya split dulu. Nah, sekarang di step keempat, kita akan memperhitungkan berapa cost per equivalent units-nya, teman-teman. Nah, ingat, karena ini merupakan metode weighted average, ya, metodenya weighted average, kita pakai angkanya yang dari step 3 merupakan total cost ini. Kalau metode Vivo, kita pakai angka yang cost edit during current period. Jadi lain ya.
Karena kita pakai weighted average, kita pakai angka total cost-nya. Tapi kita namain di sini cost incur to date. Nah, sekarang kita bisa copy angkanya dari atas. Nah, lalu sekarang kita bagi dengan equivalent units of work done in current period. Kita bagi dengan angka yang ada di step kedua. Nah, yang 27.600 sampai 26.300. Oke. Terus kita tinggal bagi deh, dan ketemu cost per equivalent unitsnya berapa. Nah, ketemu ya. Untuk transfer in nilainya 6.393, untuk direct material 2692, dan conversion cost-nya 1.815. Oke, sekarang kita bisa mengerjakan step terakhir nih, assignment of cost-nya berapa. Nah, pertama-tama teman-teman mulai dari sini, completed and transfer out during current period. Sama kata kuncinya dengan yang di step 2. Cara ngerjainnya juga sama kayak tadi ya. Kita tinggal kali ini cost per equivalent units-nya, kita kali dengan equivalent units yang ada di atas. Oke. Sebentar teman-teman, nge-freeze laptopnya sebentar. Amankah? Oke. Sebentar teman-teman, encodingnya overload. Apa? Nah, berarti angkanya teman-teman bisa pakai ya, dengan cara 6.300 ini dikali dengan 25.000 ya, pakai angka yang ini, jangan sampai salah. Jadi kalau sekarang kita tinggal drag ke samping dan kita totalin. Nah, ini untuk yang completed and transfer out. Sekarang berarti kita kita cari yang WIP endingnya teman-teman. Oke. Untuk yang WIP ending berarti cari sama 6.300 kita kali dengan 2.600. Nah, ini tinggal di drag ke samping aja, terus kita totalin. Berikutnya kita totalin atau jumlahin secara vertikal ya. Nah, ketemu angkanya 298.521, lalu 176, 74 juta, dan 47 juta. Dan make sure bahwa angka yang di sini harus sama dengan angka yang di step 3. Nah, kalau dilihat angkanya udah sama ya, berarti kerjaan kita udah benar. Sekarang step terakhir, permintaan soal yang terakhir adalah diminta membuat journal entry. Nah, untuk membuat journal entry berarti kita harus membuat 2 jurnal seperti biasa, yaitu penggunaan biaya di departemen ini, dan juga kita harus menjurnal berapa barang yang sudah selesai diproduksi. Berarti untuk yang jurnal input biayanya kita akan menggunakan angka yang di sini ya, 44.800. Saya lupa jelasin bahwa kita akan menggunakan biaya yang cost edit during current period. Tapi lihatnya cukup yang direct material sama yang conversion cost aja. Cukup 2 angka itu yang teman-teman pakai di jurnal. Jurnal sama kayak tadi ya, kurang lebih sama. WIP pengecatan, karena kita sekarang di departemen pengecatan. Lalu penggunaan direct material, akunnya adalah direct materials atau accounts payable control. Dan untuk penggunaan CC, jurnalnya adalah cash atau variance accounts. Ini kita bisa link aja angkanya dari atas. Oke. Nah, berikutnya kita jurnalin untuk barang yang telah selesai diproduksi dan ditransfer out. Nah, karena ini posisinya merupakan departemen terakhir di dalam perusahaan, maka barang yang selesai di sini akan menjadi finished goods nih teman-teman. Maka kita catat finished goods control, dan kreditnya kita kurangin WIP pengecatan. Nah, nilainya kita bisa ambil di sini teman-teman.
272 juta. Oke. Nah, ini bisa kita link dari atas. Sorry. Nah, oke. Berarti semua permintaan soal sudah kita penuhi. Dan berarti pembahasan proses costingnya sudah selesai untuk problem 4 dan problem 5. Ya, saya tahu teman-teman problem costing ini cukup panjang pembahasannya ya. Dan kalau di ujian ini merupakan poin yang tertinggi dari semua soal yang ada. Jadi teman-teman harus make sure lagi bahwa di dalam pengerjaan itu harus hati-hati ya, jangan sampai salah memasukkan angka. Oke. Sekian berarti materi untuk hari ini ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan baik via Meet Now ya maupun via chat line di luar jam kuliah juga boleh, teman-teman silakan tanya. Oke, mungkin itu saja video untuk hari ini. Thank you buat yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di minggu depan berarti ya, setelah 2 minggu berikutnya setelah libur lebaran. Oke, thank you semuanya.